Oke, silakan mulai aja Yoke. Ya, Kak. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kembali kita bersyukur buat pagi hari ini, buat hari yang baru. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang baik. Selamat pagi Bapak. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dengan baik dalam penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bangun dalam kasih karunia. Kami bersyukur Tuhan buat hidup kami, buat apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segala yang kau janjikan, telah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, ajaib kau Yesus, ajaib kasih yang kau nyatakan di sepanjang hidup. Dari segala yang kau janjikan, telah kau genapi bagiku. Dan yang kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji, dan aku dapat membalas kasih. Ku sembah kau Yesus selamanya. Ajaib kau Tuhan, sungguh ajaib. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang. Dari segalanya yang kau janjikan, telah kau bagiku. Dan yang kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji, dapat membalas kasih. Ku sembah kau Yesus selamanya. Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji, aku dapat membalas kasih. Ku sembah kau Yesus selamanya. Kita ulangi kembali pujian ini dari awal. Ajaib kau Yesus, ajaib kau Yesus, ajaib kasih yang kau nyatakan di sepanjang hidup. Dari segalanya yang kau janjikan, telah kau genapi. Ajaib kau Yesus,
Ajaib kau Yesus, sungguh ajaib, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan sepanjang dari segalanya yang kau janjikan. Telah kau genapi bagiku. Kau buat dalam hidupku. Mau bersyukur, berpuji, aku dapat membalas kasih. Ku sembah kau Yesus selamanya. Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, berpuji, aku dapat balas kasih. Sembah kau Yesus selamanya. Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji, dan apa ku dapat membalas kasih. Ku sembah kau Yesus selamanya. Ku sembah kau Yesus selamanya. Ku sembah kau Yesus selamanya. Sembah, sembah, aja
Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan, sebab Kau setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau ajaib perbuatan heran dalam hidup kami. Cara-caramu menolong kami, caramu menyatakan penyertaan dalam hidup kami, sungguh membuat kami heran. Sungguh membuat kami terpesona akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau nyatakan Kau menyertai kami. Kau Allah yang hidup. Terima kasih. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Sebab Bapa kami, Bapa yang setia. Tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami mau terus bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setia di dalam hidup. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyaklah yang Kau perbuat Tuhan. Banyaklah berbuat di dalam hidup kami, di dalam hidup acara indah terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna,
tiada lagi bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kasih setiamu dalam hidup kami, tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Kau sertai kami, nyatakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Buat pagi hari ini kami kembali bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat, menaikkan pujian kami, berjumpa dengan Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kau yang kuatkan dan teguhkan kami setiap hari Tuhan. Kau yang baharui hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami rindu kembali belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Ada hikmat-Mu buat hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan buat kami pagi hari ini. Sampaikan pesan-Mu buat kami pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yoke sudah menolong dan memimpin kita untuk kita bisa memuji Tuhan pada pagi ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita sampai di pasal yang ke-36 dari kitab Kejadian yang sedang kita baca dan kita pelajari bersama-sama. Pasal yang ke-36 ini bukan sebuah kisah atau peristiwa atau cerita, tapi menuliskan daftar atau nama-nama dari keturunan Esau ya. Jadi kita akan melihat banyak nama-nama dari keturunan Esau.
Jadi bukan sebuah kisah, bukan sebuah peristiwa seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi saya percaya, kita semua percaya, kalau ini sudah tertulis di dalam Alkitab, tentu ada satu atau mungkin beberapa poin yang bisa kita simak, yang bisa kita pelajari, ya. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan bersama-sama dan kita bisa menangkap sesuatu pesan daripada Tuhan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan bacakan pasal yang ke-36 ini. Keturunan Esau, inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon, orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon, orang Hewi, dan Basmat, anak Ismail, anak Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka, karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau, Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, Gaitam, dan Kenas. Timna adalah bundak Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zerah, Sama, dan Miza. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu, anak Ana, anak Zibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau. Ialah kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaitam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Ayat 17. Inilah keturunan Rehuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Sama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. Inilah keturunan Oholibama, istri Esau, kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Ya, kita teruskan saja di perikop berikutnya, yaitu keturunan Seir, ayat yang ke-20. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu, Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Ezer, Disan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Sobal, Alwan, Manahat, Ebal, Sefo, dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon, Aya, dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon, ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dison, dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dison, Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer, Bilhan, Zaawan, dan Akan.
Inilah anak-anak Disan, Us dan Aran, itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Sobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dison, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Disan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Perikop yang terakhir, Raja-Raja Edom, ayat 31. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husam dari negeri orang teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kala orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehatebel binti Matred binti Mezahab. Inilah nama-nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing, kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Ya, kita sudah baca daftar atau silsilah daripada keturunan Esau, ya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan mendapatkan beberapa hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita bisa melihat ya keturunan Esau ini memang pada akhirnya menjadi sebuah bangsa yang besar, ya, beberapa bangsa yang besar, ya. Salah satunya adalah Edom, ya. Dikatakan tadi kita melihat ada begitu banyak daripada keturunan Esau ini menjadi kepala kaum. Artinya mereka juga menjadi sebuah bangsa, menjadi bangsa-bangsa yang besar, menjadi bangsa-bangsa yang kuat, menjadi bangsa-bangsa yang perkasa, ya. Dan kita bisa melihat nanti, ya, sebelum atau masa-masa raja-raja Israel, keturunan-keturunan Edom ini menjadi bangsa-bangsa yang akhirnya menjadi musuhnya bangsa Israel berulang-ulang, ya, berkali-kali memerangi bangsa Israel. Kalau kita melihat sepintas, kita bisa melihat bagaimana keturunan Esau ini dari bangsa Edom dan yang keturunan yang lainnya akhirnya menjadi bangsa yang kuat, ya, seakan-akan menyaingi keturunan Yakub atau keturunan daripada bangsa Israel. Tetapi kita bisa melihat ujung daripada ceritanya, ya, bagaimanapun juga bahwa janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk menjadi bangsa pilihan itu tidak bisa digagalkan oleh kekuatan apapun juga, ya. Walaupun keturunan Esau ini tumbuh dan lahir berkembang menjadi bangsa-bangsa yang kuat dan selalu memerangi bangsa Israel, memusuhi bangsa Israel, tetapi rencana Tuhan bagi bangsa Israel itu tidak pernah gagal, ya. Tuhan melindungi dan menjaga bangsa Israel daripada kekuatan bangsa-bangsa yang lain yang ingin menghancurkan dan menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi mungkin poin yang bisa kita ambil dari
dari perikop ini atau dari pasal ini. Yang pertama tentu kita jangan takut ya terhadap kekuatan di luar Tuhan yang berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu terus memegang janji Tuhan dan terus perlu hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, ya, karena Tuhan pasti membela rencananya, Tuhan pasti menepati janjinya untuk menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Mari kita terus bergantung kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu itulah yang benar dan itulah yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Hal lain yang bisa kita pelajari atau bisa kita lihat ya, kalau kita baca sepintas di perikop ini ya, kita bisa melihat misalnya di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, tadi dikatakan di sana, Esau membawa istri-istrinya dan anak-anaknya lelaki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Ya. Jadi kalau kita baca sepintas ya, kita bisa melihat bahwa dalam pasal ini kehidupan Esau juga ternyata sangat diberkati ya. Terbukti dengan begitu banyaknya keturunan yang dimilikinya dan begitu banyaknya harta yang dimilikinya sampai daerah tempat mereka tinggal bersama Yakub tidak muat lagi. Kalau kita hubungkan dengan berkat yang diterima oleh Esau dari Ishak ayah mereka ya, itu kan semua berkat yang baik sudah diberikan kepada Yakub ya, saudaranya adiknya Esau ya. Yang tersisa tidak ada lagi untuk Esau ya. Kalau kita kembali ke belakang sebentar di Kejadian 27 ya ayat 39, kita bisa baca berkat dari Ishak ayahnya Esau ya, dikatakan seperti ini. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Ya, jadi tidak ada lagi berkat yang baik untuk Esau, tetapi di ujung berkat itu ada pernyataan daripada Ishak seperti ini. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi ada tersisa harapan ya bagi Esau, kalau saja dia berusaha sungguh-sungguh, maka masih ada berkat Tuhan yang bisa dimiliki oleh Esau. Dan ternyata memang Esau, kita tahu dia juga berusaha sungguh-sungguh sehingga berkat Tuhan tetap dia miliki dan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupannya. Ya, tetapi tentu ya bahwa apa yang dimiliki Esau hari-hari itu pada saat itu ya tidak sebanding ya dengan apa, dengan berkat utama yang telah hilang dari Esau. Apa itu? Yaitu adalah hak kesulungan ya. Berkat anak sulung itu telah lenyap dari Esau ya. Dia kehilangan berkat yang utama, berkat yang paling penting, yaitu hak kesulungan daripada Tuhan itu sendiri. Bahkan dia telah kehilangan kasih dari orang tuanya ya. Karena apa? Karena Ishak dan Rahel dan Ribka, maksud saya, tidak begitu senang ya ketika Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istri-istrinya pada saat itu. Jadi dia kehilangan kasih daripada orang tuanya pada saat itu. Apa poinnya yang mungkin bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Tentu
kita bisa belajar sesuatu hal ya bahwa ternyata memiliki banyak hal atau memiliki katakanlah eh, berkat atau harta yang melimpah ya itu bukan jaminan bahwa Tuhan sedang memberkati kita. Nah, ini penting untuk kita renungkan bersama-sama ya. Misalnya dalam kejadian Esau ini ya, dia banyak hartanya ya, dia banyak memiliki materi ya dan hal-hal lainnya ya. Tetapi justru dia karena begitu banyak hartanya dia memutuskan untuk keluar dari tanah Kanaan, pindah dari tanah Kanaan. Padahal tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian bagi mereka. Jadi eh, Esau memutuskan keluar dari tanah Kanaan karena hartanya banyak tidak muat lagi, ya. Seakan-akan dia keluar daripada rencana Tuhan, ya, dan dia tidak ambil bagian dalam rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini yang sangat disayangkan. Walaupun kita tahu bahwa memang akhirnya haruslah keturunan-keturunan Yakub yang memenuhi tanah Kanaan pada waktu itu sesuai dengan janji Tuhan. Tapi kita bisa melihat memang terbukti ya setelah pasal yang ke-36 ini ya kita bisa selidiki nanti ya tidak ada lagi kisah tentang Esau yang dapat diceritakan atau kisah tentang keturunan-keturunannya yang dapat diceritakan selain mereka memusuhi bangsa Israel sebagai musuh mereka ya. Hanya saya cari-cari di dalam Perjanjian Baru ya di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-16 ya ada nama Esau disebut sekali itu pun hanya sebagai contoh yang buruk ya. Seperti dikatakan di sana eh, janganlah kita menjadi cabul memiliki nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Jadi tidak ada lagi kisah Esau dan keturunannya yang bisa dipelajari setelah itu. Artinya kisah Esau sudah hilang dan lenyap. Karena apa? Karena dia lari atau meninggalkan tanah Kanaan, meninggalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan dia sendiri ya. Jadi poinnya sekali lagi ya, kita jangan terkecoh di dalam kehidupan ini dengan sebuah kemakmuran seakan-akan itu berkat daripada Tuhan ya. Kita harus berhati-hati ya, karena bisa saja katakanlah dalam tanda kutip berkat itu yang kita miliki itu kadang-kadang justru bisa menjauhkan kita ya dari rencana Tuhan, dari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa ya supaya kita bisa belajar dari hal ini ya karena ini hal yang cukup penting untuk kita cermati ya, kita waspadai bersama ya. Kita tahu bersama bahwa berkat yang sejati itu adalah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dan tentu penyertaan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Itulah berkat yang sejati. Mungkin kita tidak memiliki kelimpahan di dalam hal harta benda, tetapi ketika kita memiliki kasih Tuhan, memiliki penyertaan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita, itu adalah berkat yang sejati di dalam kehidupan kita, lebih daripada apapun di dalam kehidupan kita. Jadi mungkin dua hal ini ya yang menjadi inti daripada sharing kita ya. Yang pertama tadi bahwa kita jangan takut ya, kalaupun seakan-akan ada kekuatan yang lebih besar di luar kita yang mencoba menghalangi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap berpegang kepada rencana Tuhan, kita tetap setia, kita tetap ada di dalam kehendak-Nya, maka semua itu pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan kekuatan apapun tidak sanggup untuk menghalangi segala rencana Tuhan yang sudah dibuat untuk kehidupan kita. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa berkat Tuhan yang sesungguhnya bukan hanya sekedar harta benda yang banyak ya, tetapi
berkat Tuhan yang sesungguhnya, berkat Tuhan yang sejati itu adalah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita memiliki penyertaan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini. Mungkin saya berharap teman-teman bisa menambahi atau menyempurnakan apa yang barusan kita sharingkan. Silakan, ada Pak Yosia mungkin, atau yang lain. Oke, kalau tidak ada, Willy ya yang berdoa ya, Will. Iya, Pak. Iya, silakan Will. Oke, kalau tidak ada yang menambahkan untuk teman-teman, mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita hari ini. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Mengingatkan kembali kepada kami Tuhan untuk selalu berpegang teguh di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada yang kami takuti Tuhan di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk Pak Ramli yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap pelayanan Tuhan di Ungo, khususnya berkati kesehatan, kerjaannya juga Tuhan sebagai dokter. Terima kasih, kami juga berdoa untuk istri serta anak-anak Tuhan. Kau sertai, lindungi, berkati semuanya Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Ramli ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk orang tua kami Pak Ongko Tuhan. Kau senantiasa memberkati Pak Ongko, berkati kesehatannya selalu Tuhan. Apapun yang dikonsumsi, baik itu makanan dan obat-obatan Tuhan, menjadi kesehatan untuk tubuhnya Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko dalam tangan-Mu. Engkau juga menjaga, melindungi, menyertai juga orang-orang yang menjaga di sekitarnya Tuhan. Beri kekuatan, kemampuan juga Tuhan untuk orang-orang sekitarnya. Khususnya yang selalu setia menjaga Pak Ongko Tuhan. Diserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koramdo yang hadir di pagi ini Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lakukan Tuhan, aktivitas apapun dari pagi hingga malam nanti Tuhan Kau sertai, lindungi juga Tuhan. Berkati apapun yang kami lakukan, baik itu di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami Tuhan. Kau menyertainya selalu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana acara HUT Pelita Tuhan di tanggal 12 dan 19 Tuhan. Kau sertai, lindungi juga Tuhan. Kasih keadaan cuaca yang baik Tuhan di hari itu Tuhan. Biarlah semua yang kami rencanakan Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Apapun yang kami rencanakan di hari ulang tahun Pelita Tuhan, itu membawa damai, membawa banyak-banyak jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Sehingga banyak orang yang lebih datang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin jemaat-Mu dimanapun berada, baik itu di gereja-gereja, khususnya di Pelita juga Tuhan. Kau kasih roh hikmat Tuhan untuk memimpin gerejanya Tuhan. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semakin banyak orang datang padamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan, khususnya para pemimpinnya, yang Presiden hingga jajaran terbawah Tuhan. Kau kasih roh hikmat takut akan Kau Tuhan. Membawa bangsa ini semakin banyak dimenangkan Tuhan. Membawa bangsa ini semakin banyak yang mengenal Engkau Tuhan. Sehingga bangsa ini dipermuliakan Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang tahu, biarlah terjadi atas kehendak-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati persekutuan kami pada pagi ini, koramdio kami pada pagi ini, Tuhan. Kami telah menaikkan hormat pujian, keagungan hanya untuk-Mu, biarlah nama-Mu senantiasa diagungkan, ditinggikan, dibesarkan di muka bumi ini, Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu, ajar kami terus untuk bersandar dan berharap hanya kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya seluruh janji-janji Tuhan pasti dikenapi dalam kehidupan kami. Tidak ada yang sanggup menghalangi, tidak ada yang sanggup menggagalkannya di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk mengerti bahwa sesungguhnya berkat Tuhan yang sejati di dalam kehidupan kami adalah kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami senantiasa. Ajar kami untuk terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan oleh hidup kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri persekutuan kami hari ini dengan menerima berkat yang daripada-Mu, yaitu kasih sejahtera, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dari bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Yoke, terima kasih Willy. Yo, terima kasih juga Pak. Makasih Pak. Sama-sama Ibu Nova. Ada lagi yang mau koordinasi mungkin? Pak Simon jalan enggak? Pak. Ya, telepon dulu. Ajak olahraga jalan pagi. Oke, semuanya Tuhan berkati ya Pak. Oke, sampai jumpa besok. Tapi mulai tenang. Oke, Saya berdoa sama Tuhan. sudah selesai Bapak Ibu ya. Saya end meeting. Makasih Pak Ramli ya, Sama-sama Pak. Berkat buat orang. karena sebelah belum Jangan selesai. buat aku membuat orang lain berdosa. Oke, saya end meeting ya. Iya Pak. Oke, makasih Pak. Tuhan berkati. Tidak dimuliakan melalui hidup saya, tetapi melalui